Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hatimah dengan NIM 24040300069, program studi manajemen bisnis syariah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan rangkuman materi dari materi pertama sampai materi keempat. Materi yang pertama adalah konsep dasar ekonomi. Konsep yang pertama adalah konsep keterbatasan. Keterbatasan terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan sumber daya, di mana kebutuhan manusia akan barang dan jasa tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut sangat terbatas. Penyebabnya itu karena adanya pertumbuhan penduduk, adanya keterbatasan produksi. Yang kedua adalah konsep keinginan atau kebutuhan. Keinginan adalah sesuatu yang diinginkan, tetapi terkadang tidak termasuk dengan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Contohnya itu seperti membeli pakaian branded. Manusia membutuhkan pakaian untuk menutupi tubuhnya, tetapi seringkali menginginkan pakaian dari merek terkenal dengan harga mahal yang seharusnya tidak perlu. Kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan manusia dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Contohnya itu seperti kebutuhan primer. Kebutuhan ini meliputi makanan, minuman, pakaian, serta tempat tinggal yang harus dimiliki setiap manusia karena termasuk kebutuhan pokok. Selanjutnya adalah konsep biaya peluang. Biaya merupakan pengorbanan untuk memproduksi suatu barang dan memasarkan suatu barang. Jika memproduksi suatu barang, maka dinamakan biaya produksi. Jika memasarkan suatu barang, maka dinamakan biaya pemasaran. Selanjutnya adalah konsep efisiensi. Suatu sistem dianggap efisien secara ekonomi jika faktor produksi digunakan pada tingkat yang setara. Contohnya adalah sebuah restoran cepat saji menggunakan sistem pemesanan otomatis untuk menyajikan makanan lebih cepat dan biaya yang masih terjangkau otomatis. Yang dimaksud pemesanan seperti lewat aplikasi di HP. Selanjutnya adalah materi kedua, yaitu teori produksi. Produksi merupakan upaya menerangkan prinsip-prinsip yang dipakai untuk menetapkan kuantitas produk yang akan diproduksi oleh penjual. Fungsi produksi adalah hubungan atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara input atau faktor produksi seperti tenaga kerja modal dan bahan baku dengan output atau barang dan jasa yang dihasilkan. Selanjutnya adalah kurva produksi. Kurva produksi adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara jumlah input dan jumlah output. Selanjutnya adalah jenis-jenis kurva produksi. Salah satu kurva produksi total. Bentuk kurva ini biasanya meningkat pada awalnya, kemudian melambat dan akhirnya menurun. Selanjutnya adalah konsep biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh bahan-bahan mentah yang digunakan untuk menciptakan barang-barang yang akan diproduksi oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah unsur-unsur produksi. Yang pertama adalah bahan baku, bahan pembantu atau penolong, dan upah tenaga kerja. Selanjutnya adalah faktor biaya produksi. Sumber daya alam. Yang pertama adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya pengusaha. Selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah model pasar klasik yang paling sering digunakan dalam analisis ekonomi. Pasar persaingan sempurna dapat diartikan bahwa pada setiap pertemuan antara penjual dan pembeli akan terbentuk suatu harga yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli. Selanjutnya adalah karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah produk homogen, yang artinya produk yang ditawarkan oleh semua penjual tidak memiliki perbedaan dalam hal kualitas. Yang kedua adalah transparansi informasi. Jadi barang yang akan dijual objeknya jelas, tidak ada yang disembunyikan sedikit pun. Selanjutnya adalah keseimbangan pasar persaingan sempurna. Hal ini terjadi ketika penawaran dan permintaan bertemu pada titik tertentu yang menentukan harga dan jumlah barang yang akan diperdagangkan di pasar. Selanjutnya adalah materi keempat, yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan bagian dari pasar persaingan tidak sempurna karena pasar monopoli merupakan salah satu interaksi antara permintaan dan penawaran yang hanya mempunyai suatu produsen saja. Selanjutnya adalah karakteristik pasar monopoli. Hanya terdapat satu penjual, di mana pada hal ini harga tentu akan dibentuk langsung oleh produsennya tanpa adanya pengaruh dari para pembeli. Selanjutnya adalah keseimbangan pasar monopoli. Keseimbangan pasar monopoli terjadi ketika produsen tunggal memaksimalkan keuntungan mereka dengan menentukan harga dan jumlah barang yang akan diproduksi.
Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.